mana KDM? Ya saya habisin dia. Wih, ngeri. Sama Iwan. Orang ini terang-terangan nantangin KDM saat akan dilakukan penggusuran Bangli di desa Wadas, Karawang, Lur. Saya ini anak kolong bukan tiup angin sini. Jadi kayak Belanda hitam kalian PKI kalian. Saya baik-baik kalian suruh mundur. Saya ini wartawan, saya orang akademis. Coba tanya siapa Saradi ini. Kemarin mantan jaksa ngotot, terus kemudian ketua ormas ngotot dan melotot. Sekarang ada lagi nih ngakunya anak kolong dan juga wartawan, ngomongnya juga sompral banget gitu kan. Dari sini kita bisa melihat sekelas gubernur aja banyak sekali yang ngelawan. Apalagi aparatur yang ada di bawah gubernur. Yang ada setelah diterangkan dan juga saya sampaikan kepada Bapak yang baik, Bapak Haing, KDM tadi minta maaf bila ada intonasi tinggi itu namanya juga momentum Pak. Untuk yang baik ini masukan dari Bapak benar. Nanti bila ada kesempatan kita bisa. Sekali lagi saya minta maaf bila ada penyampaian yang salah. Untuk pembangunan dan kebersamaan saya tetap mengikut. Bila ada yang salah tolong disampaikan biar kita tahu untuk tindakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar? Dulurku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan finansial, dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Selamat datang di channel KDM News Podcast, sebuah channel yang senantiasa setia untuk membahas berita-berita terbaru dan terhangat tentang Kang Deddy Mulyadi. Masih dari desa Wadas nih ya, Karawang. Nah, tepatnya lokasi penggusuran Bangli yang ternyata nggak sesimpel yang kita pikirkan, Lur. Banyak banget pihak yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat tiba-tiba muncul dan secara terbuka bahkan langsung menentang gitu kebijakan KDM. Nah, pertanyaannya, masyarakat mana yang mereka bela? Karena pada faktanya yang menggunakan lahan tersebut sebagai sarana untuk usaha kayak jualan, tempat tinggal, dan lain-lain itu sebagian besar bukan warga Wadas sendiri. Bahkan mereka mengatakan kalau mereka sewa, dan indikasinya pihak-pihak yang keberatan inilah yang mungkin menerima uang sewa dalam tanda kutip gitu ya, maksudnya menerima komisi atau calo lah gitu ya. Nah, dari penyewa, karena logikanya protes yang mereka lakukan itu ya atas dasar apa jika tidak ada unsur kepentingan kan? Ini bersama Bapak Kades Jagoan. Ya, Kades Wadas jagoan pada akhirnya kalau kena fitnah nangis juga. Iya Pak. Gitu. Nah, karena jadi apa mikirin keluarga Pak. Udah. Banyak yang ngirim apa. Udah tenang aja. Jadi kemarin waktu di rumah sakit ada warga yang menyatakan bahwa dia nyewa. Iya Pak. Oh. Masih bayar kontraknya. Dibalikin yang kontraknya sama lurah itu, sama lurah Jujun disuruh bikin rumah di sini, di situ. Habis itu disuruh bongkar sama dia. Dulu nyewa berapa dulu? Nyewa sama dia. Baru 1 tahun udah disuruh bongkar sama dia. Emang nggak rugi yang bikin rumah? Yang punyanya bukan punya lurah Jujun itu. Kok disuruh dikontrakin kayak ini? Kalau ini yang kontrakin ini adiknya yang kerja. Tanahnya tanah jasa marga. Kok dikontrakin sama ini? Ke Pak Lurah aja beresin. Ya makanya itu lurah yang ini. Iya. Padahal yang disewa itu adalah tanah milik Pak. Tanah Pak Lurah. Jadi gini ceritanya, saya jelasin. Jadi orang ini nyewa ke tanah Pak Lurah untuk tidur. Iya, untuk kamar tidur Pak itu Pak buktinya. Untuk mandi. Iya. Ya kan? Untuk pipis. Iya. Tetapi usahanya menggunakan tanah negara yang di Tanah depan. negara depan, tapi Yaitu naruh barangnya di sini Pak. Tanah jasa marga. Iya. Nyimpen darangnya di tanah Pak Lurah. Iya. Jadi sebenarnya uang sewa itu nyewa tanah Pak Lurah, Iya. bukan nyewa tanah negara. Bukan Pak. Betul kan? Iya betul. Sudah. Saya juga nggak berani Pak, walaupun nggak punya gitu ya. Pak Lurah mah nggak punya cukup mapan. Ya, Padahal dana kompensasi atau uang sewa mereka itu udah dikembalikan loh. Nah, nominalnya juga lumayan gede, yaitu 10 juta. Tapi ya warga yang terdampak masih belum bisa menerima karena mereka sendiri bingung dengan uang segitu bisa apa dan sampai mana. Ini kita menerima Pak, cuma ada cumanya. gimana? Kedepannya itu kita dikemanain gitu ibaratnya. Kalaupun kita dapat kompensasi, katanya ini mah masih katanya ya, 10 juta. Sedangkan itu yang 10 juta itu kan tidak buat untuk seumur hidup. Terus kita mau dikemanain, ditempatin di mana? Kita mah paling seperti itu aja sih Pak permintaannya. Ya ini sih pertanyaan klasik ya yang harusnya dari dulu juga udah dipikirkan gitu. Nah ini mirip-mirip sama kejadian demo pedagang nanas beberapa waktu lalu lah, yang merasa penghasilan mereka itu hilang karena
terjadi penggusuran. Padahal seharusnya ketika ini sejak lama dipikirkan, tentu dari usaha yang dijalani udah bisa nabung buat nyicil perumahan gitu ya, atau beli tanah buat tempat tinggal gitu-gitulah. Nah, kalau alasannya ya usaha juga cuman cukup buat sehari-hari gitu, buat makan doang, ya gimana mau nabung? Ya jawabannya sederhana, ya harusnya ganti usaha atau profesi kan. Buat apa juga dijalani kalau nggak worth it, bener nggak Lur? Kebijakan KDM menertibkan Bangli ini ya menurut kami sudah sangat tepat. Karena jika kita lihat nih ya dari aspek mana aja memanfaatkan tanah negara untuk kepentingan pribadi, ya jelas nggak bisa seenaknya dan tidak bisa dibenarkan. Jika kita berlindung di balik konstitusi, justru konstitusi dibuat agar bisa terlihat lebih transparan dan teratur. Mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Nah artinya segala sesuatu telah diatur peruntukan dan kegunaannya. Mungkin yang sedikit berdampak adalah saat kita melihatnya dari aspek sosial. Tapi itu pun tidak serta-merta membenarkan penguasaan lahan negara meski dengan berdalih menyewa. Maraknya Bangli khususnya di sekitar tanah milik negara adalah sebuah kesalahan yang tidak hanya bisa dibebankan kepada warga yang menempati. Nah hal ini merupakan sebuah kerancuan yang tersistematis gitu, terutama pada instansi yang memegang wewenang atas hak tanah negara tersebut. Ditambah unsur pembiaran yang semestinya sejak awal bisa dicegah. Karena secara klausul penggunaan lahan tersebut kan sudah diatur untuk apa dan seperti apa seharusnya. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya pengawasan ini itu sangat kurang. Oke lah misalnya ini boleh disewa gitu, untuk dengan catatan peruntukannya adalah ketika suatu saat dipergunakan oleh negara maka harus dengan sukarela menyerahkan. Akan tetapi apakah pengawasannya selama ini berjalan? Contoh, kita melihat banyak sekali orang yang membangun rumah mereka dengan bentuk yang permanen bahkan 2 tingkat. Nah ini kan berarti pengawasannya tidak ada. Harusnya ketika terjadi pembangunan dari pihak instansi yang berwenang itu melakukan peneguran. Pak punten nih mohon maaf, jangan dilakukan pembangunan permanen, ini kan tanah negara. Suatu waktu ini akan bisa saja diambil alih lagi gitu fungsinya oleh negara. Jadi nanti Bapak nggak dapat apa-apa gimana? Misalnya dari pihak warganya, oh nggak apa-apa Pak, saya begini begitu gitu kan? Ya udah bikin hitam di atas putih, itu justru lebih kuat. Nah harusnya seperti itu sih harusnya ya Lur ya. Munculnya mafia tanah atau calo-calo yang memperjualbelikan tanah garapan ini sudah tidak bisa dianggap enteng Lur. Seolah menjadi sebuah hal biasa jika hak penggunaan tanah negara atau tanah garapan lainnya itu layak dan pantas diperjualbelikan. Padahal tentu saja ini nggak boleh dilakukan. Jangankan untuk memperjualbelikan, masuk ataupun memanfaatkan lahan tanpa izin itu sudah masuk ranah pidana. Karena sudah dianggap biasa dan merasa memiliki seutuhnya, muncullah pihak-pihak yang merasa sebagai pengurus. Mereka sudah lama tinggal di situ, mereka bayar uang sewa dan segala macam tetek bengek lah gitu ya. Nah sesaat ketika Bangli ini akan ditertibkan. Tapi ada sedikit footnote nih ya terhadap kejadian ini ya. Nih saat Bangli ini dibereskan, maka Kang Deddy harus segera menata daerah aliran sungai tersebut agar tak lagi ditempati. Karena seperti yang udah lah ya, jika tidak segera dirapikan atau dibangun sesuatu atau dimanfaatkan sesuai dengan rencana ya, rencana pemerintah, maka Bangli-Bangli baru itu akan bermunculan lagi di tempat yang sama, tapi dengan pemain yang berbeda. Dan kita tentu saja mendukung penuh kebijakan KDM sebagai gubernur. Ini merupakan suatu solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial terkait banjir ya, terkait pokoknya yang berhubungan dengan sumber aliran air yang terganggu akibat banyaknya pemukiman, termasuk sampah juga gitu ya. Nah, serta tata kelola lingkungan yang salah. So, KDM adalah pemimpin yang cerdas, penuh perhitungan dan sangat bijaksana. Sebagai warga Jabar, ya kita harus senantiasa mendukung kebijakan beliau yang notabene selalu straight to the point. Dan buat Lur semua yang terdampak, mohon bersabar. Jadikan ini sebagai pembelajaran penting agar ke depan ini tidak terjadi lagi dan kita bisa lebih siap menghadapi permasalahan seperti ini. Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini ya Lur ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang aktual dan juga faktual. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.